Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Hadirin mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para santri, sesepuh khusus takwa Masjid Al-Ikhlas dan segenap para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, beroleh yang sekali kembali ini nikmat yang kuatah sehingga saat ini para ulama yang sakit pinangin bisa ketemu lagi di saat-saat yang menentukan. Ini motor obrolannya kepada dengan di saat-saat yang menentukan, karena ini masuk di bulan apa dimasuk? Kita bulan Syawal ini. Kita bulan Syawal memasuki hampir kalau tidak salah kurang 2 hari lagi selesai. Ini untuk saya berorganisasi para jamaah masih ada yang punya utang sunnahnya Syawal kurang 2 hari mau dikebut biji kali Sabtu. Nek telu ya dikebut bola Allah besar. Alhamdulillah, kenapa saya katakan bulan Syawal itu bulan kebutuhan? Karena Syawal itu namanya adalah bulan peninggalan. Atas beberapa Madinah Sidoyo, ketika kita sudah dikasih Allah SWT syariat berupa puasa, maka di situ ada ayat yang setelah ini di Al-Qur'an. Ma'anakum tetap. Proses yang adalah diwajibkan berpuasa, tujuannya untuk bentak. Jadi antara proses kali tujuan kita sinkron. Kalau kemudian kita sudah menjalankan prosesnya, kok tujuannya tidak tercapai, ini istilahnya dalam bahasa fisika yang namanya itu anomali. Nomor anomali itu penyimpangan dari hukuman. Mestinya kalau kalian istilah ini punya peningkatan. Oke, tidak salah karena orang Syawal berpeningkatan. Tapi pun caranya mengukur tapi bandingkan semangat dan kualitas ibadah kita di bulan Syawal dengan bulan Sya'ban sebelum Ramadan. Kalau lebih baik dari peningkatan. Tuh, karena dibandingkan dengan Ramadan itu jelas tidak bisa. Karena bagaimanapun juga kita tidak akan pernah bisa meniru 100% ibadah di bulan Ramadan. Mungkin juga menetapkan diri di bulan Syawal dan seterusnya. Saya yakin nanti pasti berarti ajaran kemudian tidak mungkin. Tetapi yang penting bagi orang majelis istri adalah mewarisi semangat. Jadi bukan fokus pada kuantitas tapi pada kualitas. Kalau kita lanjutkan yang kemarin kita sudah terbiasa katakanlah sholat jamaahnya tepat waktu, mau dilanjutkan. Yang sudah terbiasa witir, ya misalkan kalau bisa minimal 1 rakaat setiap malam kalau bisa. Ini tidak bisa setiap malam dibuat, paling tidak 1 pekan 1 kali. Dicoba lah. Ini dalam rangka untuk membedakan kita di bulan Sya'ban sebelumnya. Syukur-syukur bisa lebih. Tidak hanya witir 1 rakaat, mungkin bisa 3 rakaat, ditambah dengan yang 2 rakaat sampai 8 rakaat. Nah itu ada lebih. Mungkin begitu oleh Pak Istri ini termasuk orang-orang yang diberikan label oleh Allah SWT sebagai hamba-hamba yang berbahagia. Menurut saya bisa dari pun kalau kita akan berhubung ini kan saya katakan juga masih di bulan Syawal. Saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal yang dari. Ampun kalau sakit malam ini SMS WA
satu. Tahun ini luar biasa. Hati saya itu agak bermasalah. Terus suatu saat ini itu memberikan ucapan selamat secara aktif baru sekitar 28 orang. Nomor dari mana nih? Terus penjawab itu juga baru sekitar lebih dari 15 orang. Yang saya telepon baru telepon. Soalnya kalau ada dibuka itu orang untuk telepon, lah. Akhirnya saya pikir satu orang, dua orang. Soalnya kadang-kadang kalau sudah dibalas biasanya mesti kita ngobrol. Kanan kiri untuk ditanduri terus kita coba ini. Terus nanti aja ngobrol dan minta maaf itu kan tidak hanya di bulan Syawal. Meskipun setelah Syawal kita minta maaf karena tidak ada perintah khusus untuk bulan Syawal. Perintahnya hanya puasa yang tidak berfiratin birrohul berjamaah Allah sama wa'ad wa'adat dan Bapak Ibu yang dihamdulillah Allah Ta'ala diberikan nomor 9 kalau saya mengajak teman-teman dengan sedoyo mewarisi semangat Ramadan. Yang kedua saya mengucapkan makhluk Ramadan itu, dan yang ketiga bisa terima mulai menyuruh pangapunten sangat pada saat di Ramadan tanggal 19 ini. Jadi hari kedua Ramadan saya betul-betul nih sumpah. Padahal tahun sebelumnya itu sudah kontak-kontakan kali pada hati kali sebelumnya Mas Joko. Insya Allah ini kebetulan Bapak Ibu sekalian, saya sudah diuji Allah di awal Ramadan itu. Ujian itu remeh. Bapak bagaimana para ibu-ibu? Nomor itu saya sedang diuji sikil pemikiran. Remeh nih, ya Allah sekedar itu. Itu tapi dimulai sudah sekitar 10 hari atau 2 pekan sebelum Ramadan. Biasanya itu kalau barakan di sembuh-sembuh sendiri. Diawali dari yang kanan masih bisa berjalan. Teman-teman yang kanan sembuh, ganti yang kiri. Yang kiri ini sudah agak sedikit membengkak. Tapi saya masih bisa ke masjid dengan waktu alhamdulillah. Tapi tidak agak bengkak tadinya makin pincang. Terus setelah yang kiri itu sembuh, ganti yang kanan lagi agak bengkak agak bisa lagi. Ini kok kayak gini kok ganti yang kiri ya nomor. Terus tapi saya masih bisa ke masjid. Sandalnya kalau seret tetap jalan. Padahal itu sudah dikasih semprotan yang namanya ekoenzim. Biasanya itu kompleks itu pada masjid. Tasik dari kamu sampai akhirnya itu masuk Ramadan, yang kanan ini sembuh, ganti yang kiri tambah lebih besar ya Allah pastinya. Ya Allah pastinya. Akhirnya saya terpaksa tidak sholat tarawih di masjid itu 3 malam. Jadi sholat tarawih di rumah dengan keluarga, saya ingatnya di kali sholat doang. Nah pada saat itu pas teman-teman ini, jadi pas teman-teman ini, pas itu kan kalau ada salah hujan deras, kalau begini-begini, terus saya nonton di telepon, ini kan supaya tahu, oh mungkin jadi kita akan masya Allah, tapi kayaknya kan hanya waktu itu, soalnya kan saya naik itu kayaknya saya kesulitan, saya takutnya kalau jatuh, karena semakin kaki saya betul nyari, ini kan masih nyari ini kayaknya, dia punya dia ngomong, pokoknya saya ingin kalau siap dengan hukum, ingin berusaha ngomong, ingin jangan ngomong, dan tidak siksa kata-kata, karena tidak ada ujian di sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian terakhir kita di bulan Januari. Bulan Januari di bulan Sya'ban itu kita membahas terakhir itu tentang masalah waktu sholat ini. Waktu sholat kemudian itu sudah menjadi sampai sholat apa itu waktunya sholat zuhur, apa itu waktunya sholat asar, apa waktunya sholat maghrib, isya dan sholat subuh. Nah, terus itu insya Allah kita sudah mendapatkan banyak pandangan apa yang menjadikan Quran dengan sebelum ini ragu-ragu. Tidak perlu ragu bahwa apa yang sudah diijtihadkan oleh para ulama melalui hisab. Sekali lagi melalui hisabnya dalam waktu-waktu itu jam-jam yang sudah titik waktu sholat itu insya Allah sudah terkalibrasi. Jadi saat ini pun zaman teknologi kayaknya kalau kita harus mengamati matahari dari waktu ke waktu rasa-rasanya kebayang ya ini sudah bisa. Ini yang masalah jam saja kita sudah berlandaskan dengan perhitungan yang lebih rigid. Nah bagaimana kalau pindahannya itu bulan? Wah itu tambah lebih insya Allah lebih mudah lagi. Nah ini mudah-mudahan dengan adanya
istiadat para ulama itu bisa menyatukan kaum muslimin, bukan dari mencegah. Andaikan sekarang masih berbeda ada apa? Tetap harus diedukasi. Insya Allah suatu saat nanti pasti berakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, terakhir saya menyampaikan tentang kita diperintahkan hujan. Kita diperintahkan untuk sholat itu menghindari panas terik. Jadi menunggu setelah sekarang saya akan menyampaikan hadis yang ke-133 yang berikut tentang sunnahnya kita atau diperintahkannya memperpanjang bacaan di waktu sholat subuh. Tapi ini kami imam, tidak untuk makmum. Soalnya apa? Saya khawatir kalau nanti yang memperpanjang bacaan itu makmum, giliran imam yang berrukuk, makmum kita sendiri, karena ini bisa lakukan. Jadi ini terutama untuk imam. Ya makmum itu imamnya sampingnya karena ikut kalian imam. Imam itu berrukuk, imam menyambikan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan satu hadis yang tentang perintah untuk memperpanjang bacaan di waktu sholat subuh. Hadis ini, Bapak Ibu sekalian, diriwayatkan dari Rafi' bin Khalid, Ma'an Rafi' bin Khalid, dari Rafi' bin Khalid radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbihu, masuklah kalian di waktu subuh. Bisubhi, asbihu bisubhi, panjangkan ya bacaan salatnya di waktu subuh itu. Fa innahu, maka sak temeni di dalam memperpanjang bacaan sholat subuh itu a'dhamu, berpahala ujuriku yang paling besar bagi kalian. Rawahu khamsah, diriwayatkan oleh imam Shahahu At-Tirmidzi, Ibnu Hibban disahihkan oleh At-Tirmidzi dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, hadis ini hadis yang sahih. Terus nek kalau kalian panjenengan sedaya barangkali derek sholat subuh lagi di masjid, nonton kok imam itu rotok berapa? Biasanya rotok sabar sedikit, rotok sabar. Yang jelas ini pandangnya bagaimana? Ya tetap harus memperhatikan juga bagaimana aspek para jamaah. Kalau kemudian jamaahnya ini banyak yang sudah bungkuk, ya imamnya tetap harus lebih bijaksana. Kemudian kalau misalkan lagi yang di masjid itu dilihat ternyata jamaah itu banyak yang sabar, barangkali boleh cepat-cepat, maka orang yang sudah berusaha untuk secara bijak boleh memperpanjang tapi tidak terlalu panjang, tapi juga jangan terlalu pendek. Yang jelas membedakan di antara sholat-sholat yang lain. Masya Allah, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu, kita kembali ke pembahasan. Terus hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Rafi' bin Khalid. Ini kan nanti bilang sini Rafi' bin Khalid. Rafi' bin Khalid itu sahabat Nabi. Beliau ini dari kaum Ansor. Dari kaum Ansor, ya, dari suku Aus. Beliau dikenal oleh para sahabat itu termasuk pejuang muda. Sampai suatu ketika ini, ya, sebenarnya beliau ini punya keahlian, pemanah yang hebat. Biasanya saat dia mengadakan olahraga panahan itu, ya mungkin ya.
bagaimana sahabat Rafi bin Mudais. Dan beliau juga seorang perawi hadis di bidang ini. Dan diriwayatkan Rafi ini berpartisipasi di dalam banyak peperangan, meskipun Nabi pernah melarang beliau ini di perang Badar. Kenapa? Waktu itu usianya masih terlalu muda. Tapi setelah perang Badar itu kemudian Nabi membolehkan sahabat Rafi bin Mudais ini mengikuti perang Uhud. Jadi yang sekilas kami mendengar barangkali mengenal siapa Rafi bin Mudais ini sahabat Rasulullah SAW. Nah, beliau ini juga meriwayatkan banyak hadis, kalau yang terkenal itu di bidang pertanian, termasuk di bidang pembagian ghanimah antara pasar perang. Ini Rafi bin Mudais. Dan terpercaya dia termasuk orang-orang yang dikenal sahabat, orang berilmu, ilmu ini kata, tapi kemudian beliau juga seorang ahli perang jahit. Sampai akhirnya beliau ini dianugerahi menjadi penasihat salah seorang dari ulama Rasulullah, yaitu sahabat Utsman bin Affan. Subhanallah, sahabat Utsman ini yang sudah dijamin masuk surga, tapi masih punya penasihat. Jadi penasihatnya itu subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, itu sekilas tentang Rafi bin Mudais. Jadi hadis ini tidak perlu kita pertentangkan, hadisnya adalah suatu. Apa intibar yang bisa kita ambil dari sini? Nah, intibarnya yang pertama adalah kalau kalian panjang istilah disunahkan memperpanjang bacaan di dalam salat subuh. Ya, kenapa demikian? Ada hikmahnya. Barangkali mungkin kerinang-kerinang. Oh, ternyata sebenarnya sholatnya cepat-cepat tetap ya masih bisa cover, masih kumahan jamaah. Jadi jangan sampai kalau sholat subuh itu Gimana tahu tidak perlu saya ceritakan ya. Jadi sholat subuh itu mau susu masuk ke karu-karuan. Seorang rakaat mereka bersusu bisa. Ini nampaknya benar-benar tidak sakit dari. Kemudian bagaimana kita melakukannya di awal waktu. Dan disebutkan bahwa kita tidak keluar kecuali matahari itu sudah menguning sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis sampai matahari menguning di waktu subuh. Jadi sesaat sebelum apa itu namanya itu isyraq. Jadi sebelum waktu diharamkan itu masih waktu subuh. Kan ada di akhir sholat subuh. Jadi sebelum jatuh waktu itu maka kita masih digunakan sholat subuh. Nanti ada hadis setelah ini. Nah, apa yang dilakukan Nabi ketika memperpanjang bacaan? Ternyata Nabi itu membaca 60 ayat. 60 ayatnya. Bahkan itu kalau ingin mempercepat. Tapi lihat pengen memperpanjang beliau sampai 100 ayat. Ini apa namanya? Dipisahkan di dalam sirahnya itu. Dan maksudnya betul dipaksa terus gitu. Tapi secara tertib, murattab. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ayat-ayat kemudian secara murattab. Kita sudah dimasukkan semua bentuk jadi jelas, tidak begitu. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana panjangnya Rasulullah SAW. Nah, kemudian apa yang masuk di waktu subuh dengan sholat itu? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya ini beliau menyampaikan agar hadis ini sesuai dengan permulaannya waktu sholat subuh. Sholat subuh ini ada di dalam ayat itu yang disebutkan setelah terbitnya fajar pada saat sudah bisa membedakan faidul abiyad, ya, membedakan antara yang putih dengan yang putih dengan yang hitam. Jadi fajar itu sebenarnya ada dua macam. Ada fajar balik, ada fajar siang. Nah kita yang mana? Kita yang fajar subuh. Jadi setelah fajar itu baru kemudian kita bisa memulai sholat subuh. Meskipun itu juga masih gelap. Jadi di akhir malam itu betul subuh ini dikatakan di akhir malam karena waktu masih gelap. Yang kelihatan jadi segelap itu, tapi kita belum bisa melihat banyak. Ini panjenengan bagi konfirmasi sakit meninggal di gunung. Ketika di sana tidak ada listrik, tidak bawa sentorok, nanti kita bisa tahu konfirmasinya seperti ini sudah waktu sholat
subuh. Nanti di sana kita dengan sayur-sayur ada. Apa yang kita taala. Kemudian terkait dengan panjang bacaan ini ternyata jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama, di antaranya 3 imam mazhab, kecuali nanti ada yang kecuali Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi itu beliau memberikan pendapat mengakhirkan, tapi kalau 3 imam yang itu mendahulukan, mempercepat. Dalil mereka bahwa dalilnya adalah ya secara zahir di atas itu dia mengatakan bahwa salah satu dari dua kejadian terakhir yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW itu beliau itu mengakhirkan. Beliau dasarnya tidak apa-apa. Nanti kita lanjutkan karena nyambung dengan hadis yang selanjutnya. Saya lanjutkan sekarang tentang bagaimana seseorang itu dianggap sholatnya sah. Sholatnya sah karena rakaatnya masih di dalam waktu. Ini hadis ini menerangkan sholat subuh dan sholat asar. Ini kata yang dimaksud dalam hadis sholat subuh dan sholat asar ini termasuk hadis-hadis ini yang memberikan penjelasan lebih dalam terkait perintah Allah kepada kita di dalam menjaga sholat, terutama sholat subuh dan sholat asar. Hafidhu alas sholawati wa sholatil wusta. Jadi perintah untuk menjaga sholat, terutama juga sholat termasuk sholat asar. Bagaimana ini? Nabi SAW menyampaikan, ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Anak Abu Hurairah radhiyallahu anhu, An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong ada rokan yang mendapatkan 1 rakaat minusnya, yang mendapatkan minus subuhi di waktu subuh rakaatan 1 rakaat qabla sebelum antatlu asyamsu. Jadi barang siapa yang mendapatkan, kan sholat subuh itu 2 rakaat. Misalkan dia ini sholatnya sudah terakhir-akhir, kemudian yang satu ini masih nyantol di waktu subuh, ternyata yang satu ini sudah jatuh pada waktu yang sebenarnya tidak boleh sholat subuh. Dan terus dapat 1 rakaat. Man adraka minas subuhi raka'atan qabla an tatlu asyamsu. Barang siapa yang mendapatkan sholat subuh 1 rakaat sebelum matahari terbit, faqad adraka subuhna, maka dia telah mendapatkan waktu sholat subuh. Jadi sholat subuhnya sah. Meskipun hanya 1 rakaat pada saat waktu yang masih dibolehkan, kemudian yang 1 rakaat itu sudah masuk waktunya terbit. Nah, karena waktunya terbit itu waktu yang dilakukan untuk sholat, maka itu masih boleh, masih sah. Tapi kalau jamaah yang akhir bahas, kita pertanyaannya kita punya pokok akhir kira-kira. Tapi tetap sah, tetap sah. Masya Allah kita ingin menjadi jamaah ini jam ikut bersama bangun stay di istiqomah agar ya Allah. Nah kemudian lanjutnya waman utawi sapane wong adraka antan minal asri, yang mendapatinya 1 rakaat, 1 rakaat kalau subuh. Ya niki rakaatan minal asri, 1 rakaat pada saat sholat asar. Jadi satunya ini di waktu yang dibolehkan, sing 3 ini sudah masuk waktu diharam. Karena nanti ada hadis setelah ini menerangkan waktu di mana kita tidak boleh salat. Qabla an taghuba syamsi, sebelum matahari terbenam, faqad adraka al-asr, maka dia telah mendapatkan sholat asar. Kata secara ahli kan, nek dilogikakan seperti orang itu lomba lari. Orang lomba lari itu kan ada finishnya, ya? Maka semestinya logikanya itu orang masuk finish itu lah pun sedoyo sak bergerak. Tapi ternyata di
dalam penilaian juri itu, kalau dilihat ada kamera, maka siapa yang melewati terlebih dahulu garis finish. Ujung kakinya ini kok sudah memasuki garis finish yang pertama, maka dia termasuk sudah finish. Nah, yang belakang ini ikut. Nah, logikanya harus ada. Sama ketika kita ini sholat subuh dan asar, kemudian kumanan sakotaan, maka sholatnya tetap sah, dianggap sholat subuh dan dianggap sholat asar. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, dan pun hadis ini terpercaya. Wali muslimin, dan kemudian lafaz yang ada di dalam Imam Muslim ini anak Aisyah, hadis yang diriwayatkan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ngahuhu, ya, hadis yang semisalnya dia mengatakan sajadatan, bahwasanya satu sujud itu badannya sebagai ganti, sebagai badal dari rakaatin, satu rakaat. Lalu kemudian semakwala kata Nabi bersabda begini, wasajadatu innama hiya rakaatu, yang dimaksud dengan sujud itu adalah satu rakaat. Maksudnya itu ya bukan maksudnya rakaat itu satu. Bapak Ibu yang dirahmati dari Allah Taala, jadi yang dimaksud dengan as-sajdah dalam itu ya satu sujud dan satu rukuk. Karena satu rakaat itu kata-katanya dari rakaat dari rakaat yang kamu rukuk. Makanya ketika kita Allah SWT pas berkau mal rakaat yang rukuk tadi kita berkau pasti itu rakaat dan orang dan juga bersama orang-orang yang ini yang dimaksud dengan sujud itu adalah satu rakaatnya yang berarti ikut dengan rukuknya. Nah, Bapak Ibu yang menjadi salah. Terus hadis ini jelas menunjukkan panjangnya waktu sholat subuh itu sampai terbit matahari, sampai masih dibolehkan sampai ada waktu subuh. Kalau waktu asar itu sampai menjelang terbenamnya. Kemudian kalau sampun ada di dalam hadis ini secara eksplisit bahwa satu rakaat dalam sholat subuh maupun sholat asar itu, kalau subuh sebelum terbit, kalau asar berarti sebelum terbenam, maka ini dia akan sudah melakukan sholat, tapi bukan qadha, tapi bukan qadha. Ini kita kemudian juga ada satu hadis yang menerangkan bahwa kita tidak boleh mengakhirkan sholat asar sampai matahari menguning. Ini karena waktu darurat karena sholat dilarang pada waktu itu. Kemudian ini wonten istilah saat ini itu yang sholat asar, sholat sahur, asar sampai maghrib. Ini berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Uqbah bin Amir. Ada 3 waktu mana Nabi melarang kita. Nanti kita akan bahas di hadis yang selanjutnya. Kemudian kalau kan dipun sebatakan satu sujud mendapatkan satu rakaat. Yang dimaksud itu adalah ya rakaatnya kita sujud saja, melainkan ya sempurna untuk semua, bukan hanya sujud saja. Dan terus nih kurang kali panjenengan sedaya ini masih mengulangi rukuk, itu berarti masih dihitung satu rakaat. Karena asal kata dari rakaat yang kamu. Kemudian ada pendapat yang masyhur termasuk ini bahwa saat waktu sholat itu ada yang mengatakan bisa didapatkan hanya dengan takbiratul ihram. Tapi di riwayat yang lain tidak bisa didapatkan kecuali dengan mendapatkan satu rakaat. Itu sih maksudnya Allahu Akbar. Begitu sudah takbiratul ihram tiba-tiba matahari terbenam atau matahari terbit. Tapi yang lebih kuat adalah mendapatkan satu rakaat sebagaimana hadis di atas tadi. Nah, kenapa? Ya karena kalau di sini ada salah seorang ulama yang kontemporer, Syekh Muhammad bin Ibrahim Asy-Syaikh, mungkin juga termasuk
Abdurrahman As-Sa'di yang pengarang tafsir. Hadis yang selanjutnya, sedang kalian akan yang mau nanti ada muatan larangan tentang melakukan di waktu-waktu yang dilarang. Atau mau itu? Wa'an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri. Kira 18 waktu saya. Satu. Jadi kalau nggak selesai kita akan sebentar. Wa'an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan bahwasanya sami'tu, saya mendengar. Beliau mendengar bahwa suatu ketika Rasulullah SAW menyebut bahwa Nabi SAW itu bersabda. Apa itu yang beliau bersabda? La sholat, dan tidak ada sholat ba'da syubhi, setelah subuh, kemudian hatta tatlu asy-syamsu, hingga matahari terbenam. Tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Kemudian dilanjutkan, wala sholata, dan tidak ada sholat ba'dal asri, setelah sholat asar, hatta taghibah syamsu, sampai matahari itu terbenam. Terbenam. Hadis ini juga diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Di dalam lafaz imam yang lain, walafzul muslimin, imam Muslim itu mengatakan la sholata ba'da sholatil fajr. Kalau tadi itu la sholata ba'da subhi, tapi kalau riwayat dari Imam Muslim mengatakan la sholata ba'da sholatil fajr. Hanya berbeda lafaz saja. Jadi artinya adalah tidak ada sholat lagi setelah sholat fajar. Di miliknya siapa ini? Miliknya Imam Muslim, lafaz dari Imam Muslim, dari Ibnu Amr. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, walahu an Uqbah bin Amir, ada satu hadis yang dari Uqbah bin Amir. Salah sa'atin, ada 3 waktu. Salah sa'atin, ada 3 waktu. Yang mana apa itu 3 waktu itu? Karena Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi SAW itu yanhana, melarang kita. Ada 3 waktu yang Nabi SAW itu melarang kepada kita. Melarang apa itu? An-nusalliya fihinna, yaitu melarang kita untuk melakukan sholat pada saat 3 waktu itu. Jadi Nabi itu menyampaikan ada 3 waktu yang kita dilarang sampai sholat. Apakah hanya itu? Ternyata tidak. Bukan hanya yang hanya an-nusalliya fihin, tetapi ternyata ada lanjutannya. Apa itu lanjutannya? Adalah wa an-naqdura fihinna mautana ibriko. Apa artinya? Menguburkan jenazah. Sebut bisa. Lebih cepat 3 menit. Oh, itu. Biasanya adanya ini atau di 3 menit sementara. Tapi katanya ini kalau di jam saya, jam internasional masih 6.30. Sedangkan jadwalnya 6:41. Sekedar ini, kira-kira 1 lagi. Jadi maghrib hati-hati, ini dari Maya buka. Saya lanjutkan. Jadi Nabi SAW itu memberikan pelajaran tentang Al-Quran panjang sekali, apa ini?
melarang kita di dalam salah sa'atin 3 waktu. Apa niku? An-nusalliya fihinna, yaitu melaksanakan sholat, dan wa an-naqbura fihinna, mautan, menguburkan jenazah. Kemudian apa selanjutnya? Hina tatlu'u syamsi, yaitu ketika matahari terbit. Hina tatlu'u syamsi bazi'atan hatta tartafi, yaitu pada saat matahari itu, ya, katakan adalah terbit sampai dengan matahari itu naik. Terus terbit sampai naik itu tidak ada sholat. Setelah sholat fajar itu sampai matahari itu naik. Kemudian selain itu juga dikatakan di sini bahwasanya wahina tatayyafa syamsu bil ghurub. Jadi yang berikut disampaikan bukan hanya pada saat sampai matahari naik, tapi juga ternyata pada saat ketika ada orang berdiri nampak bayangannya sampai matahari tergelincir. Jadi meskipun kurang lebih banyak sedaya ini, waktu-waktu yang panjang-panjang itu tidak diperkenankan untuk sholat. Nah, kapan sholatnya itu? Makanya ketika setelah sholat subuh itu tidak ada sholat sampai menunggu terbit. Tetapi pada saat terbit itu kita juga belum diperbolehkan untuk sholat. Menunggu sampai matahari nanti. Ini hadisnya dari penulisan ini. Oke, sudah 40. Sudah masuk? Apa ada yang lain? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiga waktu yang kita dilarang untuk sholat dan mayat itu saya katakan tadi. Yang pertama adalah hina tatlu'u syamsu bazi'atan hatta tartafi'a, yang menyebabkan pada saat matahari terbit sampai matahari naik. Itu yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, wahina yaqumu qa'imun, ya, ketika ada orang yang berdiri al-dhahirati, berdiri di waktu zuhur itu hatta tazula syamsu. Jadi ketika ada orang berdiri nampak bayangannya sampai matahari itu tergelincir. Jadi cara operasional dikasih. Itu yang nomor 2. Meskipun yang pertama itu mulai dari terbit sampai naik. Kemudian yang kedua itu adalah ketika ada orang itu nampak bayangannya sampai tergelincir, maksudnya tidak panas mentang-mentang. Dan yang ketiga itu adalah wahina tatayyafa syamsu lil ghurub, yaitu pada saat matahari mendekati terbenam. Dan tiga waktu ini kita dilarang sholat dan bermayat. Yang pertama itu matahari terbit sampai matahari itu naik. Kemudian yang kedua itu pada saat zuhur menang pas matahari di tengah-tengah sampai kemudian ada bayangan condong. Jadi setelah sholat zuhur itu pas menangkan itu kan sholat zuhur itu kan setelah ada condongan baru. Jadi setelah sholat zuhur kemudian baru sholat jenazah itu boleh. Tapi kalau saat dari ini sakit jangan. Kan kemarin juga ada hadis yang saya sampaikan di pertemuan Januari atau Desember bahwa kita diperintahkan untuk menunggu sholat itu waktunya sampai dingin, ya. Masih ingat ya? Tidak panas mentang-mentang karena panasnya itu hembusan dari neraka jahanam. Masih ingat ya? Nah, ini juga kita begitu, Masya Allah. Jadi kalau kita mendalami hadis itu luar biasa Islam.
Islam itu memudahkan, tidak mempersulit, sangat menjaga hifdzun nafs, menjaga kepada jiwa-jiwa manusia, bahkan sampai pada masalah ibadah pun nek sakit itu aja sampai kelaran. Ini Masya Allah. Ini bukti bahwa syariat Islam itu sifatnya rahmatan lil alamin. Nah kemudian di dalam hadis disebutkan bahwa hukm tsani anda Syafi'i, hukum hadis kedua menurut Imam Syafi'i yang mana min hadis Abu Hurairah dari Abu Hurairah ini di sana dhaif, sanadnya dhaif. Kemudian mazada dan dikatakan illa yaumul Jumat, wakada di Abi Dawud an Abi Qatadah. Di sini disampaikan bahwasanya kecuali di hari Jumat, demikian pula hadis-hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud dan juga Abu Qatadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu. Jadi jelas bahwa hadis ini memberikan tuntunan kepada kita. Pertama adalah menafikan sahnya sholat setelah sholat subuh. Apa nih? Karena termasuk waktu yang dilarang. Nah kalau mengqadha sholat bagaimana? Mengqadha sholat. Sekali lagi saya katakan bahwa sebenarnya qadha sholat itu setahu saya tidak pernah ada diriwayatkan. Yang ada itu adalah qadhanya puasa. Kalau puasa bisa diganti. Kalau sholat tidak ada gantinya. Maka dari itu ini menunjukkan bahwa sholat itu adalah as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah yang akan berarti tidak perlu. Jangan sampai kita ini meninggalkan sholat, tapi harus dilakukan secara terus-menerus. Tidak boleh sampai bolong. Jadi sampai bolong pun itu berarti termasuk dalam al-kabair, dosa besar. Bagaimana cara menghapusnya? Cara menghapusnya adalah taubatan nasuh. Soalnya mengqadha itu boleh, tapi tidak dengan sengaja. Misalkan ada orang yang lupa, kemudian ada orang yang tertidur, nah itu baru boleh mengqadha. Tapi kalau sengaja tidak sholat, kemudian mengqadha itu tidak ada perintah, tidak ada tuntunan. Nabi juga tidak pernah menyebutkan. Andai saja Nabi itu membolehkan sholat qadha, maka pasti para sahabat atau orang-orang yang sebelumnya hidupnya itu dari zaman kekafiran, kemudian beliau itu hijrah menjadi muslim, tentu dia akan diperintahkan untuk sholat sebelumnya itu. Sampai dia semenjak balik sampai berburu Islam ini pirang tahun sahabat Sofyan kalau sudah tahun terus berarti awal karena pengen rokaat pengen terus sudah di Madinah pengen tahun berarti sholat subuh 3.650 kali ya kan. Dan itu Nabi tidak pernah menyebutkan. Makanya dari situ tidak ada mengqadha sholat kecuali dia tertidur atau yang lupa. Tapi juga ada syarat yang lain. Apa syaratnya itu? Ketika sudah Islam. Dan saat dari Islam berarti tidak boleh. Karena dengan syahadat itu sudah menghapus kekafiran secara otomatis, baru berlaku rukun Islam yang selanjutnya. Sebagaimana arkanul Islam yang pertama adalah syahadat, kedua jadi kalau sudah Islam, sudah bersyahadat, sudah berarti tinggal sholatnya sudah di kira-kira apa maksudnya termasuk sebelum maghrib tidak dibolehkan sholat tahiyatul masjid. Alhamdulillah. Ini pertanyaan yang saya. Bagaimana kalau sholat tahiyatul masjid? Ada rangkaiannya nanti setelah yang dengan itu hadis setelah ini Pak. Soal ini. Meskipun ada tidak termasuk dalam hadis ini juga insyaallah. Jadi pengecualian nanti, tapi ini berbeda pendapat. Ini berarti sama dalil komat kita terus akan dari dalam perspektif sembilan memiliki manfaat. Meskipun yang pertama menafikan sahnya sholat setelah subuh. Benten dia menafikan dengan dilarang.
Jadi kalau dilarang itu ya memang kita tidak diperbolehkan. Tapi kalau menafikan itu derajatnya lebih tinggi. Terus benar-benar benar tidak ada sholat. Kemudian termasuk juga menafikan sholat setelah sholat asar, karena termasuk waktu yang dilarang. La sholat ba'da sholatil fajri, ini sudah menghilangkan keraguan karena terdapat riwayat dalam sebuah hadis yang kalau mau tidak ada lagi sholat setelah sholat subuh. Nah, ini lebih kuat daripada menafikan itu ya bisa dianggap. Kalau dilarang itu kan bisa jadi sesuatu itu ada tapi kita tidak diperbolehkan. Tapi kalau menafikan itu sudah tidak dianggap. Nah, kemudian atas mau 3 waktu sudah saya bahas. Yang pertama pada saat matahari terbit, sampai naik seperti anak panah, kemudian yang kedua matahari sampai puncak, sampai tergelincir, dan yang ketiga adalah tenggelam. Nah, waktu-waktu yang dilarang sholat ini kalau diringkas di sini dikembangkan menjadi 5. Min sholat subuh, dari sholat subuh sampai matahari terbit. Yang kedua, matahari terbit sampai naik setinggi anak panah. Bapak-bapak sekalian, ibu barangkali pada dekat ketika kemudian semua sholat isyraq. Sholat isyraq itu tidak pada saat suruh kemudian kita sholat ini, tapi kita tunggu dulu. Kenapa? Karena pada saat itu matahari berada di antara 2 tanduk setan, sehingga kita tunggu sampai sekitar 10 menit baru kita sholat isyraq. Dan yang ketiga, matahari berada di tengah sampai condong, kemudian dari kemudian sampai tenggelam sempurna. Nah, ini kalau pertanyaan itu saking garis, ada khilafiyah di antara para ulama tentang masalah mengharamkan sholat sunnah mutlak dan tidak sah melaksanakan di waktu-waktu yang disebutkan bawah. Apa itu? Selisihnya di mana? Tentang masalah boleh atau tidak. Ini termasuk sholat tahiyatul masjid, sholat rakaat sholat rakaat 2 rakaat sunnah wudhu, syukur wudhu, termasuk juga sholat gerhana. Nah, itu masuk sholat gerhana. 3 imam mazhab itu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad, beliau berpendapat tidak memperbolehkan secara mutlak. Apakah itu sholat sunnah yang ada sebab atau tidak ada sebab? Sholat sunnah yang ada sebab itu ya termasuk tahiyatul masjid. Itu kan sholat sunnah yang kita sebabkan karena kita masuk masjid. Dan tidak ada sholat tahiyatul bait, masuk rumah tidak ada. Sholat tahiyatul masjid. Kemudian sholat syukur wudhu karena salah selesai wudhu, dan termasuk sholat gerhana karena ada peristiwa gerhana. 3 imam mazhab yang tidak membolehkan sinten Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi Imam Syafi'i itu membolehkan melakukan sholat sunnah yang ada sebabnya. Ini dasar itu kok riwayatnya keluar dari Imam Ahmad yang dipilih oleh Imam Ibnu Taimiyah. Munculnya jejak dari mana sebenarnya tidak ini? Karena ada kalau dalam bahasa kita itu kontradiksi dari hadis ini. Konten sekelompok ulama yang berpendapat bahwa hadis ini diwakilkan melarang 3 waktu itu menunjukkan larangan mutlak, tidak boleh sudah sholat waktu itu. Tapi ulama-ulama yang lain berpendapat itu hanya umum, secara umum, tidak berlaku pada sholat ibadah yang punya sebab. Maka ya bagaimana? Sementara Muhammad bin Ibrahim Asy'ari berkata dalam menyatakan keumuman ini tidak memiliki disampaikan sudah ditafsis, sudah dikhususkan. Meskipun di dalam perbedaan pendapat ini, apakah larangan sholat dimulai sejak keluarnya badan atau setelah sholat saja? Ulama berpendapat, pendapat pertama dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ibnu Hanbal bahwa la sholata ba'da fajri illa sajdatain, tidak ada sholat fajar kecuali 2 sujud 2 rakaat. Ini Imam Syafi'i kalau sholat tahiyatul masjid masih membolehkan. Misalkan bagian habis keluar untuk masuk lagi atau habis itu batal kita sholat ini masih membolehkan.
Wallahu a'lam. Mungkin yang ini bermanfaat dari Bapak Studio. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang kita tidak diperbolehkan untuk melarang seseorang berdoa. Insyaallah nanti kita akan menunjukkan selanjutnya. Sementara ada kebaikan negara dari Allah, tapi untuk menunjuk tamu pun harus diangkat. Tanpa penelitian saya duduk menyebabkan ilmu nomor namun korban lawan, bahkan mungkin analisis saya juga bisa salah, omongan beliau bisa tepat, sakit ketekek, karena itu sekali lagi saya ucapkan apa Allah yang beberapa kali yang lainnya izin, mohon maaf lahir dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.